Kata-kata kambing lelaki itu benar-benar seperti menampar keras Prabu Anglingdarma, sehingga sang Prabu pun mengurungkan niatnya untuk terjun ke dalam api bersama Dewi Setiawati istrinya. Sedangkan kambing wanita yang sedang cekcok dengan suaminya itu pun ikut-ikutan terjun ke dalam pati obong, walaupun suaminya sudah mencegahnya. Ya, akhirnya Anglingdarma tidak jadi melakukan pati obong bersama permaisurinya, karena ia mendapat wangsit atau petunjuk dari Tuhan melalui dua kambing tersebut. Semua orang yang hadir di tempat tersebut pun tampak gembira mendengar pernyataan rajanya yang sangat mereka sayangi itu. Pada malam harinya, Prabu Anglingdarma pun terlihat sedang berbicara empat mata dengan Mahapatih Batik Madrim. Ia pun mengatakan kepada patihnya itu, bahwa ia akan meninggalkan Malwapati untuk sementara waktu, karena ia ingin berkelana mengelilingi jagat guna melihat kebesaran semesta. Hal itu dilakukannya untuk melipur duka lara yang sedang dideritanya akibat kehilangan seorang istri yang ia cintai. Sang Prabu pun kemudian menitipkan Malwapati kepada Batik Madrim. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, kakak. Menuju sebuah tempat untuk mewariskan ilmu langkanya yang bernama Aji Senyawa atau Aji Gineng. Aji Senyawa atau Aji Gineng adalah sebuah ajian yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja, dan jika ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka orang tersebut atau pemilik aslinya akan moksa atau tewas. Di hari itu, Dewi Setiawati pun menyuruh Batik Madrim untuk mencari Prabu Anglingdarma yang semalam pergi bersama naga bergola, namun sampai saat itu belum juga kembali. Akan tetapi, belum juga mereka selesai bicara, tiba-tiba Prabu Anglingdarma telah berada di belakang mereka, karena memang sang Prabu baru saja menyelesaikan urusannya dengan naga bergola yang telah moksa. Singkat cerita, di malam harinya, ketika Anglingdarma sedang tidur bersama Dewi Setiawati, mendadak saja sang Prabu mendengar percakapan antar dua cicak yang sedang bermesraan. Hal itu terjadi karena kini sang Prabu telah memiliki Aji Senyawa yang bisa mendengar serta memahami bahasa binatang. Percakapan dua cicak itu pun sampai membuat sang Prabu tertawa lepas, sehingga hal tersebut membuat Dewi Setiawati tersinggung, sebab permaisuri Anglingdarma itu merasa bahwa suaminya sedang mentertawakannya. Artinya, demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan cecak. Cicak? Iya, yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu Aji Senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Dulu
Kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Entah apa yang ada di dalam pikiran Permaisuri Malwapati tersebut. Sepertinya ia memendam rasa iri yang begitu mendalam kepada suaminya sendiri, karena tidak bisa memiliki ilmu senyawa. Ia pun kemudian mengajak Sang Prabu untuk pati obong bersama, dan Sang Prabu pun mau menurutinya, mengingat janji sehidup sematinya kepada sang istri. Keesokan harinya Raja dan Permaisuri Kerajaan Malwapati itu pun segera melangsungkan upacara pati obong, di mana mereka berdua akan terjun bersama-sama masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar dan mati bersama. Akan tetapi sebelum Sang Prabu terjun ke dalam api, Patih Batik Madrim pun mencoba untuk mengingatkan rajanya itu bahwa ratusan rakyat masih membutuhkannya guna memimpin mereka. Sehingga Sang Prabu harus berpikir kembali sebelum melakukan pati obong tersebut. Mendengar masukan dari patihnya itu, Sang Prabu pun menolaknya. Namun setelah itu ia pun secara tidak sengaja mendengar percakapan antara dua ekor kambing yang begitu menyentuh, serta langsung menyadarkannya dari kebodohan dan kekeliruan